Nah, sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan yang lebih oleh Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang kian hari semakin banyak yang terkena atau terdampak dari virus corona. Tetapi kita di sini masih diberi kesehatan oleh Tuhan dan patut kita syukuri itu. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri. Saya memimpin doa ini dan izinkan saya memimpinnya secara Katolik. Dalam nama Bapa. Lanjutkan ke materi. Saya ini atau ibu ini mengecek dulu kehadiran anak-anak di kelas ya. Baik, silakan absen. Agnes Oni, Alvina Daniati. Kita ke materi yang hari ini. Ibu ingin tanya-tanya dulu tentang materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita belajar tentang globalisasi. Siapa yang masih ingat apa itu globalisasi? Perubahan secara mendunia. Perubahan secara mendunia. Globalisasi itu adalah keadaan di mana terjadi perubahan secara mendunia lewat proses sosialisasi. Dan negara kita mengalami itu, dan itu terjadi dalam proses interaksi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari hari ke hari menyebabkan kemajuan itu sangat cepat untuk masuk di setiap negara. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang perdagangan internasional. Kamu bisa lihat di layar yang sudah saya tampilkan. Di situ judul babnya adalah ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana hubungan ketergantungan antara ruang yang satu dan ruang yang lain memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan sub pertama yang akan kita bahas adalah perdagangan internasional. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Atau kompetensi apa yang harus kalian peroleh setelah mempelajari materi hari ini? Yang pertama sekali, kamu mampu menelaah apa itu perdagangan internasional. Kata menelaah berarti kamu mampu menguraikannya secara mendetail apa itu perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan dua kaitan antara kondisi iklim Indonesia dengan potensi sumber daya alam Indonesia. Materi kita hari ini tentang perdagangan internasional. Lalu dari materi ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita sama-sama belajar tentang pengertian perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, kita sama-sama belajar faktor-faktor apa saja yang mendorong perdagangan internasional itu terjadi. Kita akan lihat ke sini, di bagian ini itu menunjukkan apa saja atau jenis barang apa saja yang kita perdagangkan ke luar negeri. Kalau dilihat secara mendetail bahwa perdagangan luar negeri kita itu berisi atau barang-barang yang diperdagangkan adalah hasil sumber daya alam. Sedangkan yang kita impor dari luar itu seperti peralatan dan mesin-mesin. Itu anak-anak bisa lihat di sini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kenapa terjadi penurunan kegiatan ekspor di bulan April? Silakan. Pandemi COVID-19. Iya, ada atau terjadinya pandemi COVID-19. Lalu kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghentikan siklus penyebaran virus corona? Coba. Dengan lockdown. Iya, dengan kebijakan lockdown dan PSBB. Dampaknya aktivitas ekonomi kita ada yang tidak melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga ini dibuktikan dengan menurunnya kegiatan ekspor Indonesia ke luar negeri. Itu masalah yang saya tampilkan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, sebenarnya apa itu perdagangan internasional? Coba ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu perdagangan? Silakan. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Desi. Ya, terima kasih. Tepat sekali, Desi. Jadi perdagangan internasional yang tadi saya tanya perdagangan ya. Perdagangan itu adalah kegiatan menjual dan membeli. Nah, kalau perdagangan internasional berarti
kegiatan menjual dan membeli yang terjadi dalam proses ekspor dan impor antara dua negara atau lebih, atau antara penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sekarang yang berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mendorong perdagangan internasional. Baik, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perdagangan internasional itu terjadi. Yang pertama sekali adalah kondisi iklim di suatu negara. Jadi ada perbedaan kondisi iklim antara negara yang satu dengan negara yang lain. Adanya perbedaan kondisi iklim antara suatu negara dengan negara lain menyebabkan perbedaan sumber daya alam di tiap-tiap negara. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, potensi alamnya berbeda. Baik, materi yang saya perlu bahas cukup itu karena sebagian besarnya sudah saya jelaskan di LKPD. Sudah saya garis besar materi, bahkan masalah sudah saya tampilkan di PowerPoint tadi. Waktu berikutnya saya berikan ke kalian sebanyak 15 menit ya untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya bagikan. Untuk kelompok yang tercepat menyelesaikan hasil diskusi, saya akan berikan hadiah kecil, hadiahnya rahasia. Jangan dilihat nilainya, jangan dilihat bungkusannya, tapi dilihat makna dari pemberian saya ke kalian. Di depannya sudah ditulis, selamat, you are the number one. Berarti ini khusus diberikan kepada kelompok yang tercepat menyelesaikan diskusinya. Waktunya 15 menit. Untuk kelompok 1, karena sudah menyelesaikan diskusinya dengan tepat sesuai janji saya, maka kalian mendapatkan reward. Isinya sebentar baru dibuka ya. Dimakan bagus untuk kesehatan. Jadi sebentar baru dibuka. Selamat untuk kalian ya. Baik, karena kelompok 1 sudah, kelompok 2 lagi nomor 3, kemudian kelompok 3 juga lagi, kelompok 3 lagi nomor 3, kelompok 2 lagi nomor 3 juga ya. Oh, sudah selesai semua. Baik, kita tepuk tangan sudah semua. Bagus. Kalian tingkatnya luar biasa. Baik, kita waktu berikutnya kita mulai presentasi. Saya tidak akan menunjuk siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Baik, kelompok 1. Baik, waktu sekarang untuk kelompok 1 saya berikan ke kalian sebanyak 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong didengar untuk ditanggapi ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kemukakan pengertian perdagangan internasional. Jawab. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nomor 2, uraikan dua analisis kaitan antara kondisi iklim Indonesia dengan potensi sumber daya alam. Jawab. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis yang memiliki ciri-ciri seperti curah hujan yang tinggi, udara yang lembab dan hangat, matahari yang bersinar setiap tahun, mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, mempunyai hutan yang luas dan berbagai macam-macam hewan yang banyak sehingga tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan baik. Nomor yang ketiga, dari gambar di atas, apa yang terjadi dengan tingkat konsumsi rumah tangga? Jawab. Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar minus 5,57%. Yang kedua, apakah kaitan antara kebijakan pemberian BLT COVID-19 oleh negara terhadap kegiatan konsumsi rumah tangga? Jawab. Untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Terima kasih kelompok 1. Waktu berikutnya berganti punya waktu 5 menit. Waktu berikutnya tersisa 3 menit untuk kelompok 2 dan 3 memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang. Berarti 2 orang penanya saja. Silakan kelompok 2. Ada tanggapan untuk diskusi kelompok 3 dan kelompok 1. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok berikutnya kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Boleh di depan, boleh dari situ. Tinggal pilih
dengan pengertian perdagangan internasional? Jawabannya, perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nomor 2, uraikan kaitan antara kondisi iklim Indonesia dengan potensi sumber daya alam. Jawabannya, Indonesia adalah iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di sini kami memilih musim hujan karena dengan hujan tanah menjadi subur dan tumbuhan yang beraneka ragam menjadi subur. Contohnya kopi, cengkeh, dan teh dan coklat. Nomor 3, dari gambar di atas apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia setelah penghentian hubungan dengan dagang dengan Tiongkok? Jawabannya, dampak ekonomi Republik Indonesia. Ekonomi Indonesia turun 0,29%. Impor dari Cina di stop. Maskapai stop penerbangan keadaan dari Cina. Faktor pariwisata terpengaruh. Harga bahan pangan naik. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia? Masih ekspor pertanian, pertambangan, perikanan, substitusi impor dari negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Baik, waktu berikutnya sama berlakunya sebanyak 3 menit untuk kalian menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, saya berikan waktu. Kelompok 3 silakan. Silakan kelompok 1. Kami ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa ekspor antara Cina dan Indonesia diperhentikan? Kami ingin mengetahui jawabannya. Kami ingin menjawabnya. Dengan kondisi dunia, kita mengalami pandemi COVID-19. Dengan itu, semua negara di-lockdown-kan. Itu saja, terima kasih. Karena adanya pandemi COVID-19, maka adanya penghentian hubungan kerjasama hubungan dagang dengan negara Cina atau RRC, karena sumber COVID itu dari sana ya. Iya, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Baik, terima kasih anak-anak. Kita beri tepuk tangan dulu. Semangat. Kalian luar biasa, kalian mampu membaca gambar grafis. Itu sebenarnya gambar untuk pakar ekonomi loh. Gambar yang saya tampilkan itu. Tetapi kalian mudah membacanya. Itu berarti kalian mampu menerima media pembelajaran saya hari ini. Baik, sekarang kita sama-sama mengevaluasi seperti apa alur kalian memecahkan masalahnya. Masalah pertama yang saya tampilkan adalah kondisi perekonomian Indonesia yang diambang resesi. Itu ditandai oleh dengan penurunan jenis-jenis pembelanjaan yang ada di elemen-elemen pembelanjaan ekonomi. Salah satunya yang jadikan poin penting untuk kalian adalah menurunnya belanja konsumsi rumah tangga sebesar minus 5,57%. Nah, itu dampak dari kebijakan lockdown yang dilakukan oleh negara dari bulan Maret akhir sampai dengan bulan Juli awal. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira atau kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi menurunnya belanja konsumsi rumah tangga? Yaitu dengan cara memberikan bantuan BLT COVID-19 kepada masyarakat yang kurang mampu. Bahkan sekarang kepada para pekerja yang memiliki kartu prakerja. Apa tujuannya pemberian uang tunai tersebut? Untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Benar sekali jawaban dari kelompok 1 tadi. Untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Ketika efektivitas daya beli mulai meningkat, maka akibat lanjutannya adalah terjadi peningkatan kembali pemasukan negara dari belanja konsumsi rumah tangga. Bisa dipahami itu? Sehingga Indonesia tidak terjadi resesi. Indonesia tidak terjadi resesi. Makanya saya bilang tadi jangan cemas. Kemudian di kelompok 2 atau masalah yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah untuk mencegah semakin meningkatnya wabah COVID-19, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara hubungan dagang dengan negara Tiongkok. Nah,
Apa akibat dari kebijakan lockdown tersebut? Yang pertama adalah terjadi penurunan penerimaan dari sektor ekspor Indonesia. Kemudian terjadi penurunan dari sektor jasa, seperti tadi bilang maskapai penerbangan ya, maskapai penerbangan dari dan ke Cina dilarang masuk Indonesia, sehingga otomatis penerimaan dari maskapai penerbangan kita yang menuju ke Cina juga akan menurun. Lalu sektor jasa berikutnya adalah pariwisata. Dengan tutupnya kerjasama Indonesia dengan Cina, maka turis-turis dari Cina yang hendak berwisata ke Indonesia juga mengalami penurunan atau sama sekali tidak ada. Sehingga penerimaan negara dari sektor pariwisata juga berkurang. Perlu diingat anak-anak, wisatawan terbesar yang datang ke Indonesia itu berasal dari negara Cina. Ingat, akibat atau sangat berdampak kepada penerimaan negara kita ketika kita melakukan penghentian dagang dengan negara Cina. Lalu apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah itu? Yang pertama tadi adalah mengoptimalisasi ekspor pertanian ya, perikanan dan kelautan. Kemudian kita mencari impor atau substitusi impor ke negara lain. Kita tidak hanya berhubungan dengan negara Cina, tetapi pemerintah sedang mencoba menggali untuk bisa mengimpor dari negara India atau negara-negara lainnya yang menjalin kerjasama dagang dengan negara Indonesia. Jadi kurang lebih itu masalahnya dan solusi yang disampaikan oleh pemerintah. Baik, itu materi kita hari ini dan kalian sudah mampu memecahkan masalahnya. Kita masuk di poin penutup. Saya minta 2 orang atau 3 orang mewakili kelompoknya untuk memberikan refleksi atau kesan seperti apa kalian menerima pelajaran saya, rasa senangnya atau tidak senangnya. Boleh ditulis di yang lain, yang tidak berdiri boleh menulis di kertas, ambil kertas kecil. Silakan diambil. Dipotong segi 4 saja, ditulis. Iya. Jangan terlalu lama, 10 ya, 10 menit. Untuk penutup 10 menit saja ya. Saya butuh waktu 1 menitnya untuk menuliskan kira-kira kalian menyukai pembelajaran hari ini atau tidak. Pokoknya kesan dan pesan kalian tentang pelajaran hari ini. Silakan ditulis saja. Terima kasih, kita sudah sampai di akhir waktu belajar kita hari ini. Pesan saya, jangan lupa menjaga kebersihan diri. Jangan dulu keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Hanya boleh datang ke sekolah dan ke kios. Setelah pulang dari kios, wajib mencuci tangan. Ingat, virus itu kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa deteksi. Cara kita berlindung dari virus adalah dengan cara sesering mungkin mencuci tangan kita dengan sabun atau dengan air hangat kalau tidak punya sabun. Jadi rumah ya. Kemudian yang berikutnya, materi kita lanjutan dari materi ini. Untuk minggu depan kita lanjut dengan manfaat perdagangan internasional. Kita harus bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Terkadang masyarakat di luar sana begitu mendengar ada kebijakan ini, ada kebijakan itu, langsung menghakimi pemerintah, oh ini salah, oh itu salah. Kita harus bisa mengkritisi benar atau tidaknya pemberian kebijakan itu. Oman silakan.